Saudara, di POV kali ini kita akan menghadirkan figur Kofifa Indar Parawansa yang merupakan bagian dari TKN Prabowo Gibran. Secara eksklusif, Kofifa akan belak-belakan apa yang membuatnya kemudian memutuskan menjadi bagian dari TKN Prabowo Gibran. Betulkah ada intimidasi yang ia dapatkan? Simak selengkapnya Point of View kali ini. Ayo Ibu, kita ke ruang make up dulu ya. Jadi hari ini tuh Bu Kofifa bakal kita challenge. Ada 2 tantangan ini buat Bu Kofifa. Yang pertama nanti jadi presenter menggantikan saya. Bukan mengganti. Dan yang kedua nanti aku mau sembunyiin dulu deh challenge yang kedua. Ini nggak boleh tahu nih. Nenek. Di mana kita? Ruang make up-nya ini, Ibu. Yap. Selamat datang di ruang make up SCTV. Silakan Ibu. Yang biasanya banyak di Sidoarjo itu loh, Bu. Ya, Kupang. Lontong Kupang, betul. Itu enak banget itu. Iya, beneran kok asli. adanya itu di pantai deket Sidoarjo, Pasuruan. Padahal pantai Indonesia sepanjang-panjangnya, Kupang itu Gusti Allah kasih di sana. Proteinnya tinggi itu, Bu ya? Ya, terlampau mantap. tinggi bahkan. Terlampau tinggi. Jadi harus dijaga keseimbangannya. Oh, pantesan kalau ada yang makan lontong Kupang itu ada yang nggak tahan ya, Bu? Ya mungkin ya, Bu. Udah, ya kalau alergi, dan tapi bagus terus dikasih degan hijau. Bu Kofifa tuh ke wartawan, kepada semua tuh Ya, andalnya makasih. satu, kain batik. Nah, Aku bawa. oh Bapak, mana Bu? Mungkin bisa di sini aja. Aku bawa. Jadi ini ditanamlah kapas segini. Oke. 3 bulan di pinggir-pinggir rumah karena mereka bisa menanam di sekeliling rumah mereka pakai polybag kecil. 3 bulan sudah bisa dipetik kapasnya. Kapas, kemudian mereka pintal sendiri. Setelah tebel ya, itu mereka bikin benang, lalu mereka bikin tenun dulu ini. Nah, Oke. setelah ditenun baru kemudian dibatik. Ini berarti jadi- masyarakat swadaya, Bu? Swadaya. Jadi ini bahannya kayak tebel tapi Iya. kalau dipakai dingin. Oh, Karena gitu. ini 100% cotton. Ya, Berikutnya yang menarik adalah bahwa mereka melakukan regenerasi luar biasa. Kalau penenun rata-rata sudah senior, tapi kalau pembatiknya rata-rata anak muda. Nah, saat saya ke sana sebetulnya saya dalam persiapan untuk mengajukan sebagai desa devisa. Alhamdulillah 2 desa yang ada di 2 kecamatan itu sudah ber-SK sebagai desa devisa dari LPI. Karena apa tuh, Bu, lembaga. di desa devisa? Jadi desa devisa itu syaratnya bahwa ini original. Original produk mereka bukanlah pengepul. Oh, Nah, gitu. berikutnya yang kedua di satu desa itu cukup banyak yang melakukan industri yang sama. Lalu di satu desa itu ada asosiasinya. Itu 3 syarat dari LPEI untuk menurunkan SK sampai kemudian mereka memberikan pendampingan, kemudian memberikan permodalan, sampai kemudian akses pasar. Nah, itu Ini berarti- Tuban ini. Oh, ini di Tuban. Namanya batik gedok. Batik Gedok. Nah, Oke. ini dari Tanjung Bumi. Orang menyebut ini gentongan dan ini juga sudah menjadi desa devisa. Ini di Tuban ini bukan Bangkalan. Oh, Bangkala. Oh, Madura. Kecamatan Tanjung Bumi. Oke. Menariknya batik Madura itu selalu mereka mempersepsikan bahwa batik ya harus tulis gitu. Jadi kalau cap print itu bukan batik. Kalau orang Madura sesederhana lukisan itu tetap harus tulis. Itu batik Madura. Nah, ini topnya batik Madura lah gentongan. Ini juga sudah menjadi desa devisa 143.
terbanyak di Indonesia. Itu semua kain-kain batik. Enggak, ada yang macam-macam kayak kendang kempul gitu Oh, ya. iya. Itu ke Cina, ke Afrika gitu. Ini kalau orang melihat apakah NTB atau Bali, mungkin orang menganggap ini juga NTB atau Bali. Tapi padahal ini sudah generasi ketiga ini kalau Parengan. Bedanya adalah ini sudah banyak yang kemudian belajar bahwa tidak tembus ke dalam. Berapa banyak provinsi akhirnya studi banding ke sini karena saya biasa ngajak untuk Kalau ini di mana nih, Bu? misi dagang. Ini Parengan Lamongan. Oh, Lamongan. Tapi hampir sama dengan di Wedaning Gresik, hampir sama dengan Bandar Kidul Kota Kediri. Tapi mereka produksinya caranya masih tradisional atau udah? Sangat tradisional. Jadi semua ATBM, alat tenun bukan mesin. Mereka kirim ke sangat banyak daerah di luar Jawa. Tapi sekarang dibantu LPI sudah mulai ekspor. Aku mau panggil ini Mbak Naomi, tadi mana Mbak Naomi? Nah, Mbak Naomi sini Mbak Naomi. Aku Ya. mau tanya nih. Kalau ini tadi udah kayak selendang ya Bu yang tadi pertama ini ya. Tapi ini untuk macam-macam sih. Oh, macam-macam. Bisa dress, Kalau ini bisa. Kalau dress? dress kan begini dia. Di tengah-tengahnya gitu. Terus kanan kiri polos gitu. Atau bisa juga untuk jaket gitu bisa, jas bisa, hem bisa. Saya beberapa menggunakan ini karena ini kan keras, tebel, tapi kalau dipakai di badan adem. Adem. Coba nih bahannya Ya. kayak gini. Dan itu termasuk bahannya jejak ya Bu ya. Ya. Maksudnya tidak mudah kusut. Oh, enggak, gitu dia. kan. Jadi bisa dipakai kalau Siaran bisa ya, Nia? Bisa banget. Oh, sangat Cewek sangat tapi? bisa. Cewek cowok. Bisa kayak Saya Jadi rasa Bapak kalau kita bisa apa itu googling fotonya Pak Bupati Tuban, Mas Halindra, dia cukup banyak karena dia harus promote produk di Tuban. Oh, Ya. Oke. Jadi kita mau bikin apa ini? Jadi ini kalau misalkan cowok nih, Hmm. kain itu kan biasanya kan harus dijahit ya biasanya. Betul. Iya, iya, Kalau jahit. misalkan tanpa dijahit itu saya mau ngetes Mbak Naomi. Biar Oke, koordinator oke. wardrobe Iya, iya. ketahuan. Nah, sekarang aku uji nih. Ini Baik. bisa nggak nih? Atau mau pilih kain yang lain deh, boleh nih. Mau yang mana nih? Sebenarnya Ah. kalau Oh. untuk ini kita praktekinnya ke badannya Mas Baiklah. Ya. aja ya. Oke, baiklah. Sebenarnya aku itu sayang sekali dengan buatan-buatan lokal ini, Bu. Iya. Jadi dari tadi aku dengerin Ibu ngejelasin kan. Jadi sebisa mungkin untuk tidak dipotong. Udah, betul itu, ya. kan? Warga Tuban seneng nih. Iya. Luar biasa. Sekali dipakai, tanggung jawab, dirapi. Iya. Gimana? Siap. Bu Kofifa gimana, Bu? Wah, Salah 1 sampai 10? keren. Wah. Aku surprise loh karena wet gitu. Udah jadi deh Jadi nih. model ya. Wih. Jadi bahannya ini full dia ditenun. Tenunnya dari benang yang mereka tanam kapas sendiri. Iya, keren banget. Kapasnya. Mereka dapat Jadi seeds-nya dari ini mana tuh ya? aduh, Kapasnya itu. itu yang saya juga tidak paham karena kapasnya itu warna coklat. Jadi ini asli gitu. begitu. Iya. Kapas coklat kayaknya hanya ada di Tuban deh. Oh, jadi ini proses Ya. pewarnaannya hanya yang biru aja Ibu. Oh, Ya. Bukan paham kan dia? Memang keren. pembuktian bahwa dirimu koordinator wardrobe itu emang sudah terbukti kesempatan kali ini. Terima kasih. Oke, berarti jadi begini ya. Yes. Luar biasa. Coba ngaca Mas Reno. Gimana? Bu Kofifa? Aku surprise aja, cepete Bisa dan jadi duta nggak ya, Bu ya? halo Mas Alindra, ada Mas Reno, yuk. Bupati Oke. Tuban pasti senang banget Ini gitu. dipakai. Ini saya izin pakai sampai Oh selesai iya, nggak apa-apa ya? bagus Oke. ya. Jadi kalau ini sambil ngobrol ya, Bu ya. Ya. Desa Devisa Negara Desa Devisa ya, Ya. di Jawa Timur 143. Ya. Itu kemudian setelah mereka ditetapkan, oke, desa ini jadi desa devisa. Then what next? Pertama itu rumput laut itu yang jadi desa devisa. Oke. Jadi kan didampingi ini rumput laut mau jadi apa aja gitu. Setelah itu ketemulah market dari Australia. Awal itu bahkan ekspornya itu kalau orang lihat itu mosok saya gubernur melepas ekspor senilai 150 juta rupiah.
tapi saya harus bersama mereka membangun semangat mereka. Nah, akhirnya kemudian yang dari Australia itu datang, kan ada saya itu. Iya, Mereka lihat kapasitas dari produksinya, akhirnya bikin pabrik sudah Agustus kemarin di Surabaya. Oh, iya. Ini yang Sidoarjo itu desa devisa pertama. Itu rumput laut yang tadi Ibu bilang, Nah, itu ekspornya mentah atau udah? Enggak, kering. Jadi Oh, kering. sudah pengeringannya dengan cara yang sangat sederhana, dan menurut saya alat-alat itu sangat mudah diproduksi di dalam negeri. Itu untuk rumput laut, dan sekarang sudah ada pabriknya di Surabaya dengan investor dari Australia. Selamat pagi, Anda menyaksikan Liputan 6 Pagi bersama saya Khofifah Indar Parawansa. Kita mulai dengan informasi pemilu 2024. Unggul dalam hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Gibran merayakan bersama ribuan pendukungnya di Istora Senayan. Prabowo berjanji akan merangkul semua elemen. Oke. Nggak usah diksinya udah. Tapi begini Bu Khofifah. Siap. Saya ini kan ada koordinator presenter Bu Yeah. Khofifah. Nah, biasanya saya juga di eval ini Bu. Sama koordinator presenter saya, mungkin Mas Jati. Nah, ini dia. Oh, Mas Jati boleh sini Mas Jati. Nah, ayo. Kalau ngeval aku kan udah biasa ya. Kalau ngeval Bu Khofifah kira-kira gimana? Gimana? Ayo. Oke kok. Oke ya. Karena udah biasa public speaking, jadi udah lancar lah. Cuma baca gitu aja tuh pasti Ini bukan karena Bu Khofifah yang baca kan? Ini sih kalau aku banyak Eva kalau aku. kamu harus banyak belajar. Oh, oke. Kalau itu pasti kelihatannya. Gimana Bu? Pengen jadi baca berita? Enggak lah. enggak. Ada spesialisasi peranan dan masing-masing punya profesionalisme yang bisa dikuatkan. Kayaknya profesi saya selain bukan di situ udah sangat telat. Ini harus kita amini. Alhamdulillah. Kenapa itu? Kalau gitu dia bisa kita ambil kan. Oh iya, benar. Oke. Tapi aman ya Bu Khofifah tadi ya? Deg-degan nggak sih? Enggak sih. Udah biasa. Buat Bu Khofifah, alah naskahnya pendek ya. Enggak, artinya Lain kali kita mesti yang agak panjang dulu. kalaupun nanti pemirsa melihat, ini mah diksinya aneh, mereka pasti memahami. Iya sih, emang dia bukan presenter. Kita lolos ke tantangan pertama? Allah. Oke, selamat Bu Khofifah. Tapi nggak ada hadiahnya. Bu Khofifah ini kan per tanggal berapa Bu ya? Udah nggak jadi gubernur dari tanggal 3? Tanggal 13, Tanggal kemarin 13. pernah tugas hari pertama, tanggal 13. Nah, itu kemudian feel-nya gimana Bu? Feel-nya, aduh nggak jadi gubernur. Enggak ah. Oh. Saya tidak pernah merasa bahwa jabatan itu sesuatu yang harus diagung-agungkan, bahwa jabatan itu amanah, ya. Harus dilihat bahwa mandat masyarakat itu ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya selesai menjalankan mandat, ya kita akan kembali untuk bisa membangun kebersamaan, bersinergi dengan seluruh elemen, tidak hanya di Jawa Timur. Kalau semula kan saya fokus Jawa Timur gitu. Kalaupun kita melakukan banyak sih kolaborasi dengan luar provinsi atau dengan berbagai lembaga internasional, maka sesungguhnya kita berharap itu berkahnya untuk masyarakat Jawa Timur. Nah, kalau sekarang saya punya kesempatan, saya ingin bersama keluarga agak sesaat gitu, kalau boleh dalam seminggu Berarti ini. waktunya tersita banyak ya kemarin pada saat Saya selama 5 biasa tidur di angka kecil dan bangun di angka kecil. Jadi insya Allah itu nggak terpengaruh untuk fisik saya, meskipun banyak sekali kawan-kawan dokter yang mengingatkan saya, karena udah makin tambah umur, mestinya juga ada kesehatan yang harus makin dijaga. Dan saya tetap berusaha bisa olahraga. Itu harus dibangun keberseimbangan. Ya makan sedikit saya agak hati-hati, jangan terlalu banyak bersantan, jangan terlalu banyak gorengan misalnya, dan olahraga harus kita berseiringi. Jadi ya kita harus melihat kesehatan itu sebagai sebuah investasi. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga nih, dulu pas saya masih di Surabaya, saya pernah satu momen itu diajak keliling Jalan Gerahadi, itu berapa kali putaran saya juga lupa. Bu Khofifah ini udah jalan di depan, yang belakang ini susah banget ngikutin ya, jalannya cepet banget Bu Khofifah ini.
tukang naik gunung. Jadi Oh, oke. tukang naik gunung itu ke bawah. Saya biasa kalau katakan jam 1 sampai rumah gitu, saya biasa naik tangga lari. Terus Oh, saya ya? turun lagi, saya lari lagi. Semua bilang itu tidak baik karena kalau over 50 itu misalnya saya harus hati-hati. Tapi menurut saya cara saya menghitung keseimbangan badan saya. Oh gitu. Kalau saya naik kemudian turun naik lagi sampai pada tahapan saya merasa oh sudah cukup. Saya sih merasa saya harus bisa menjadi dokter bagi diri saya sendiri. Sehingga misalnya saya suka durian lover saya. Tapi kan saya tahu bahwa saya nggak boleh banyak-banyak makan durian misalnya. Nah, keseimbangan antara makanan dan olahraga saya rasa itu yang antara lain saya jaga. Ngomong soal quick count, ada komentar Bu? Lembaganya banyak, karena lembaganya banyak, tingkat presisinya juga lebih precise. Nah sekarang real count kan bergerak antara real count dan quick count. Saya rasa tidak akan terlalu banyak berbeda. Prediksi saya nggak sampai 1%, mungkin 0, Oh ya, gitu. karena ini begitu banyak lembaga survei dan Angkanya beririsan ya? ya, Hampir-hampir angkanya sama ya? hampir-hampir sama, nggak ada yang terlalu diametral gitu. Ya, tapi ini ya Bu ya, kalau quick count kan ada yang bilang ini kan belum real count dari KPU belum keluar. Tapi betul bahwa kita tetap menunggu bagaimana tabulasi real count dari PPK. Mungkin PPK hari ini baru beberapa, kemudian besok 3 hari lah itu, kemudian kabupaten kota 2-3 hari, kemudian provinsi biasanya ya 2-3 hari proses itu baru kemudian KPU. Tetap secara final legal itu ya nanti menunggu proses tabulasi real count dari KPU. Tetap. Tadi kan kita bahas soal Gubernur Jawa Timur ya, selama Ibu masih menjabat Yap. sejak dilantik Februari 2019 kemarin. Apa sih yang paling memorable experience-nya Bu Kofifa itu apa sih sebenarnya selama memimpin Jawa Timur kemarin itu? Ya bukan sesuatu yang memorable, tapi target yang menjadi obsesi besar adalah penurunan angka kemiskinan dan kenaikan IPM. Ya. Jadi kalau kita mau melihat kemiskinan ekstrim di Jawa Timur, tahun 2021 itu sempat tembus 4,4% dan per Maret 2023 itu 0,82%. Ada penurunan cukup signifikan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Tentu bukan semata-mata Pemprov apalagi gubernurnya, tapi peran bupati luar biasa, peran kepala desa, pendamping desa, semua punya peran yang sama besarnya. Termasuk juga peran dari Kemendes PDTT yang memberikan support untuk dana desa pendampingan. Jadi menurut saya sinergi kolaborasi itu menjadi kunci dari suksesnya semua program kita. IPM itu menjadi barang yang sangat penting bagi Jawa Timur, terutama dari sisi pendidikan. Nah, pendidikan di Jawa Timur itu dari tahun 2020, 21, 22, 23, 4 tahun nih berturut-turut. Alhamdulillah anak-anak SMA, SMK di Jawa Timur paling banyak diterima perguruan tinggi negeri dengan atau tanpa tes. KIP perguruan tinggi maupun reguler. Jadi itu akan menjadi pengukur bagi prestasi pendidikan di Jawa Timur yang saya kemarin waktu kita sudah farewell lah sama kawan-kawan, saya menyampaikan tolong dijaga. Tolong dijaga karena banyak sekali masyarakat termasuk pemerintah menyampaikan Indonesia emas, tapi harus disiapkan generasi emas. Selalu saya menyampaikan, oh ya lalu Indonesia emas kita mau bikin apa? Kita siapkan generasi emas. Generasi emas ya harus berkualitas. Nah salah satu kualitas SDM yang kita siapkan ya melalui lembaga pendidikan yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih qualified, lebih berkarakter dan lebih berintegritas. Kira-kira. Pertanyaan saya gini Bu, Ya. emang ada target soal kemiskinan kemudian Ya. IPM tadi ya? IPM. Tapi kan kita tahu Bu, 2020 sampai Ya. 2021 akhir lah setidaknya. Ya. Ada COVID. big challenge itu, Ya, ada ya. COVID itu. Jadi pada saat itu di Jawa Timur saya setiap Sabtu Minggu itu selalu nggowes pemulihan ekonomi nasional. Saya menyampaikan masyarakat jangan keluar, kami aja yang keluar. Kenapa? Karena memang ekonomi harus tetap bergerak. Di mana ada deflasi kita pasti turun dan apa yang menjadikan daya dongkrak daya beli masyarakat ini supaya bertumbuh gitu. Jadi hari-hari itu kalau ada daerah yang inflasi, ini berarti sudah mulai ada pergerakan daya beli masyarakat.
Jadi betapa kita memang harus sangat spesifik untuk bisa melakukan intervensi apa yang sebenarnya sedang terjadi di kabupaten kota. Nah, PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Gowes PEN ini betul-betul terintegrasi antara Pemprov dan seluruh instansi vertikal. Sehingga Bank Himbara juga turun, BPN juga turun, BPS turun. Kami bersama-sama Gowes PEN. Kalau 3 kilo misalnya ada pasar, kita berhenti di pasar dan saya minta ayo kita belanja. Pokoknya ini dilarisi. Di situ ada UMKM apa gitu, ya kita turun di situ, ayo dilarisi. Jadi saling mendorong semangat mereka untuk berproduksi karena banyak di antara mereka yang hampir-hampir mereka nggak terkonfirmasi pembelian dari pasar seperti apa, ada yang mau tutup dan seterusnya. Penyemangat dari tim yang bergabung antara Pemprov dan instansi vertikal itu menurut saya lumayan memberikan semangat dan sekaligus menyuntik semangat masyarakat dan produk-produk mereka bisa relatif terbeli. Termasuk saya ke Tuban ya batik-batik begini, ayo rame-rame gitu. Ya, jadi kita memang bukan gowes itu sepanjang berapa kilo, enggak 3 kilo, 4 kilo, nanti berapa kilo lagi. Kemudian di setiap gowes kita berhenti di radio. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, jadi kalau di radio bisa sama saya, bisa tidak dengan saya. Misalnya hari ini BI yang kita minta, kemudian BPS kita minta, kemudian nanti dari OJK kita minta. Jadi kita rame-rame ingin membangun semangat bahwa harus ada hope. Maka kemudian kita menyiapkan tagline Optimis Jatim Bangkit. Nah, itu bukan sekedar tagline karena Optimis Jatim Bangkit itu dikomandani oleh BI. Jadi BI lah yang kemudian membreakdown Optimis Jatim Bangkit di breakdown di dalam empat sektor. 4 sektor itu masing-masing punya sub-sub sektor. Itu dibahas BI dengan beberapa instansi lain sangat serius dan itu kemudian dilakukan, dikompetisikan oleh Biro Organisasi bahwa Optimis Jatim Bangkit tidak sekedar tagline tapi breakdownnya itu juga diukur oleh Biro Organisasi. Jadi seriuslah kami membangun di saat itu ya sinergitasnya serius ya. Oke, kesehatan jalan, kesejahteraan jalan, semuanya harus berjalan meskipun ada tantangan COVID itu ya Bu ya. Behind the scene Bu Kofifa tiba-tiba bergabung ke TKN Prabowo Gibran, kita boleh ya bahas segmen berikutnya ya sambil olahraga tangan. Oke. Jadi lebih santai. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami saudara. Ayo kita jalan. Kebijakan-kebijakan yang sekarang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi, kalau itu baik lanjutkan. Kelihatannya komitmen untuk melanjutkan itu tampaknya lebih kuat di tangan seorang Pak Prabowo, apalagi kemudian bersama Mas Gibran.